Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan September 2021, khususnya untuk kamu teman-teman yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan nih bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan hal-hal baik yang tentunya bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, di sini kita sudah ada satu file kartu, aku akan langsung shuffle dan kita akan langsung segera mengetahui nih love reading kamu para Gemini di bulan September 2021. Tentunya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan supportnya, dukungannya untuk channel My Tarot Indonesia, juga kritik dan sarannya ya teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kamu semua, dan mudah-mudahan kedepannya juga aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, kita akan lihat dulu ya energi kamu ya. Aku akan ambil 5 kartu untuk melihat energi cinta kamu di bulan September ini untuk para Gemini. Oke. Oh ya, aku juga mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang pernah mengajukan request untuk personal reading. Kebetulan untuk saat ini aku mohon maaf sekali, aku belum bisa menyediakan personal reading karena kebetulan aku masih terbentur dengan kesibukan aku yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika semuanya sudah berjalan lancar dan aktivitas alokasi waktu semuanya juga sudah lebih baik, mudah-mudahan aku bisa segera memberikan kamu personal reading ya. Doakan saja ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah ada Page of Wands, Queen of Cups. Kita akan ambil total 5 kartu. Oke, di sini ada The Lovers. Ada Queen of Wands. Satu kartu lagi. King of Cups. Oke, kita lihat dulu ya 5 kartu ini. Oke, untuk teman-teman Gemini, ini aku mohon maaf sebelumnya ya, ada suara gresek-gresek. Ini karena kebetulan di luar lagi hujan deras ya. Tapi mudah-mudahan suara aku masih terdengar cukup jelas ya teman-teman. Ini adalah energi kamu ya dari kelima kartu yang ada di sini. Aku akan lihat dulu, kita akan lihat dulu ya. Di sini ada Page of Wands dan Queen of Cups. Oke. Di sini kalau aku lihat ya untuk teman-teman Gemini, beberapa dari kamu sepertinya pada akhirnya nih ya dalam tanda kutip bisa menikmati kebebasan nih ya. Kebebasannya dalam tanda kutip ya yang sesungguhnya ya. Yang artinya mungkin beberapa dari kamu baru saja nih dengan segala keberanian kamu, dengan segala tekad kamu, karena kamu juga sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa lebih membahagiakan diri kamu dibandingkan kamu sendiri nih ya. Pada akhirnya kamu bisa terbebas dari hubungan yang sebenarnya kurang sehat ya selama ini ya, hubungan yang toksik, hubungan yang kurang seimbang, hubungan yang berat sebelah, ataupun hubungan yang tidak terbalaskan seperti itu ya. Jadi di sini ya kalau aku lihat kamu masih benar-benar berusaha untuk kembali, istilahnya kembali dengan inner self kamu ya. Karena selama ini kamu sudah lupa nih, kamu sudah terlalu banyak mengorbankan diri untuk orang yang kamu sayangi dulunya. Padahal pada kenyataannya ternyata hubungan tersebut pada akhirnya dengan satu hal dan sebagainya tidak bisa berjalan seimbang ya. Dan malah kamu merasa tertekan di situ. Tapi dengan segala keberanian, pada akhirnya kamu berhasil lepas, dan pada saat ini kamu malah mensyukuri nih, aku lihat ya, mensyukuri kamu sudah terbebas dari segala beban yang ada, yang selama ini kamu rasakan gitu ya. Oke, jadi ini aku lihat beberapa dari kamu masih dalam proses healing ya, penyembuhan. Tidak apa-apa, manfaatkan waktu yang kamu perlukan sebanyak mungkin yang kamu perlukan, selama mungkin yang kamu butuhkan ya, untuk benar-benar menyembuhkan diri kamu ya, supaya tentunya kamu bisa belajar mencintai diri kamu lagi ya. Karena kamu harus ingat bahwa tidak ada yang bisa mencintai diri kamu secara lebih baik selain diri kamu sendiri pada yang paling pertama ya tentunya ya. Oke. Di sini kita ada The Lovers ya, uniknya ya. Walaupun di satu sisi kamu mulai menikmati nih ya kesendirian kamu, kebebasan kamu ya.
Sebenarnya dalam hati yang paling dalam aku lihat nih ya, sebenarnya kamu tetap memimpikan sosok seorang pasangan sih ya kalau aku lihat ya, The Lovers-nya. The Lovers ini lumayan kenceng nih. Kalau aku cukup yakin kalau tadi pas aku shuffle kartunya, pasti kartu The Lovers ini langsung mencolok perhatian kamu ya, karena memang energinya lumayan kenceng. Jadi sebenarnya mungkin dalam hati terdalam kamu, entah kamu sadar ataupun tidak, entah apa yang kamu katakan kepada teman-teman kamu, mungkin kamu merasa bahwa ya hubungan itu hanya buang-buang waktu aja lah, capek lah, makan hati terus dan sebagainya. Sebenarnya dalam hati yang paling dalam, mungkin dalam hati nurani kamu, entah kamu mau jujur atau jujur terhadap diri kamu sendiri ataupun tidak, ataupun terhadap orang lain gitu ya, sebenarnya kamu tetap memimpikan sosok seorang pasangan ya. Di sini ada Lovers. Kamu memimpikan seorang pasangan yang benar-benar bisa mengerti kamu, mengerti nggak hanya kelebihan kamu tapi juga mengerti kekurangan kamu ya. Karena selama ini di sini aku lihat kamu mungkin sosok yang cenderung takut ya, bukan takut juga ya, mungkin tidak terlalu langsung menunjukkan kelemahan kamu di depan orang-orang yang kamu sayang, karena kamu takut nih dijudge, mungkin kamu lemah, ataupun mungkin kamu takut dijudge macam-macam, dan pada akhirnya orang tersebut meninggalkan kamu. Nah, pada akhirnya kamu selalu menunjukkan sisi positif kamu selalu menunjukkan kelebihan kamu, dan banyak sekali orang yang mengagumi kamu sebenarnya karena banyak sekali kelebihan yang kamu miliki seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya kamu ingin loh ada orang yang bisa melihat kelemahan kamu tetapi tetap menerima kamu apa adanya. Sebenarnya itulah sosok pasangan yang kamu idamkan selama ini kalau aku lihat ya. Nah, masalahnya memang mungkin di hubungan yang terdahulu nih, ketika kamu sudah menunjukkan sedikit saja mungkin sisi yang ya agak kurang baik lah ya, kelemahan kamu lah, orang tersebut malah menjudge kamu macam-macam, dan kamu di situ agak sedikit trauma. Karena itulah maka kamu merasa lebih baik gue sendiri aja lah daripada sama orang, ujung-ujungnya orang toh mau kelebihan gue aja, begitu tahu kekurangan mereka ninggalin gitu. Nah, di situ kamu mulai agak-agak ya dalam tanda kutip agak mulai trauma di situ ya. Tapi tentunya kamu tidak perlu menyerah. Kamu jangan menyerah ya, karena tetap kata hati kamu itu sebenarnya kamu memimpikan seorang pasangan, oke? Kamu akan benar-benar bahagia, istilahnya bahagia kamu itu benar-benar akan jauh lebih sempurna ketika kamu menemukan seorang pasangan yang tepat. Tetapi memang untuk sekarang kamu sedang dalam proses healing ya, untuk sebagian besar dari kamu kalau aku lihat. Oke? Di sini kita ada Queen of Wands sama King of Cups, oke? Di sini agak unik ya, karena Queen of Wands ini biasanya ini apa yang kita inginkan sama seringkali kalau di asmara itu dikaitkan dengan apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita di situ ya. Bisa diartikan seperti itu ya arti abstraknya. Di sini kalau aku lihat mungkin kaitannya kamu mulai bukan pesimis ya, lebih kepada kamu membiarkan segala sesuatunya itu mengalir secara lebih natural. Nah, mungkin seperti itu ya. Dulu mungkin kalau aku lihat kamu tipe yang memiliki ekspektasi tinggi nih terhadap suatu hubungan. Misalnya ketika kamu dekat sama seseorang, kamu udah berekspektasi bahwa orang tersebut pasti bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu dalam waktu sekian bulan, atau mungkin sekian minggu ataupun sekian bulan. Hubungan kamu semestinya idealnya sudah mencapai jenjang yang sekian misalkan ya. Kamu memiliki banyak ekspektasi di situ. Nah, tetapi di sini kamu sadar nih, karena ada banyak ya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan lah ya di sini. Kamu belajar mencintai diri kamu kembali ya. Dan kamu sadar bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa disamakan, oke? Seringkali apa yang kita ekspektasikan dengan realita yang terjadi itu nggak sesuai, tetapi bukan berarti itu juga jelek ataupun kurang baik seperti itu. Makanya di sini kalau aku lihat kamu bukan menurunkan ekspektasi, tetapi istilahnya lebih membiarkan segala sesuatunya berjalan seperti natural. Senatural mungkin ya, istilahnya kamu lebih santai lah ya dalam menjalani hubungan gitu. Kamu tidak memasang ekspektasi hubungan kamu harus A, B, C, D, E sampai Z sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetapi juga bukan berarti kamu tidak memiliki standar di situ ya. Di sini jadi kamu lebih kepada kamu merasa lebih membiarkan segala sesuatu itu ya berproses seperti air mengalir saja. Ketika memang kamu ditakdirkan bertemu orang yang tepat, kamu yakin kamu akan bahagia pada saat itu. Dan di situ aku lihat sih itu sudah sangat positif sih ya. Karena kita tahu namanya perasaan dan segala sesuatunya justru yang dipaksakan ataupun diekspektasikan terlalu tinggi, kadangkala itu yang justru menjadi bumerang. Dan kamu udah belajar banyak hal itu, oke?
Oke, di sini kita ada King of Cups ya. Di sini di satu sisi kamu juga berusaha untuk King of Cups ini biasanya balance, control juga bisa. Jadi kalau aku lihat mungkin di sini kamu berusaha untuk lebih menyeimbangkan antara logika dengan perasaan kamu. Oke, mungkin di zaman dahulu kamu sering disakiti nih karena kamu mungkin terlalu logik, kamu terlalu logis ataupun justru kamu terlalu emosional. Oke, mungkin kamu terlalu cepat baper pada akhirnya kamu disakiti. Nah, mungkin juga di satu sisi ketika kamu memproses segala sesuatunya secara logis, malah kamu kehilangan kesempatan seperti itu. Nah, kamu ingin menyeimbangkannya supaya kamu bisa mendapatkan hubungan yang selama ini kamu impikan, sebenarnya seperti itu. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya energi asmara kamu nih para Gemini di bulan September. Oke? Di sini kalau aku lihat kamu benar-benar masih dalam proses healing, tetapi kamu benar-benar belajar dari masa lalu kamu untuk istilahnya untuk mendevelop ya, meningkatkan kualitas diri kamu. Kamu melihat apa yang kurang dari diri kamu sehingga bisa kamu perbaiki, dan mudah-mudahan ke depannya kamu bisa lebih istilahnya lebih mantap ya ketika memulai hubungan dengan seseorang. Dan itu aku acungi jempol banget loh. Nggak jarang loh orang yang bisa melihat pengalaman pahit itu sebagai istilahnya sebagai inspirasi ataupun motivasi untuk menjadi orang lebih baik. Dan kamu adalah salah satunya loh para Gemini. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu sendiri ya. Oke? Tetap optimis pastinya. Oke, kita akan coba lihat energi untuk orang yang kamu fokuskan ya, untuk mungkin orang yang kamu fokuskan ataupun orang yang sedang PDKT dengan kamu ya. Biasanya karena di asmara itu biasanya sering ada orang yang sebenarnya mungkin menaruh rasa sama kamu, yang lagi PDKT, yang lagi berusaha ngedeketin kamu, yang berusaha lebih kenal sedikit lebih jauh sama kamu. Kita akan coba lihat ya, sebenarnya energi dia itu bagaimana sih di bulan September ini. Oke, di sini ada Eight of Swords. Kita akan ambil 5 kartu. Page of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Page of Pentacles. Unik ya ini. So ya, aku ambil ya. Six of Cups. Oke. Ace of Wands dan ada Three of Cups di sini. Oke. Bottom of the deck kita ada Temperance. Oke. Bottom of the decknya ya Temperance. Oke, teman-teman Gemini, di sini kelima kartu yang di bawah ini kita lihat mengenai energi cintanya dia nih, ataupun energi asmaranya dia, orang yang kamu fokuskan, orang yang PDKT dengan kamu, ataupun siapapun yang sedang berusaha untuk mengenal kamu lebih jauh ya di bulan ini, di bulan September ini. Di sini tadi aku bilang agak unik ya, karena ada Eight of Swords sama Page of Pentacles ini agak berlawanan ya. Jadi Eight of Swords ini dia ini sebenarnya kayak seperti ini loh, dia Oke, kita mulai dari Page of Pentacles ya, mungkin lebih gampang dicerna ya. Page of Pentacles ini menggambarkan sebenarnya dia itu mulai ada rasa ingin memiliki kamu loh. Oke, terlepas dari berapa lama kalian sudah jalan bareng, ataupun sudah berapa lama kalian mulai PDKT nih. Sebenarnya dia sudah mulai ada keinginan untuk memiliki kamu ya. Memiliki kamu bukan berarti artinya dia jadi posesif dan sebagainya ya, tetapi maksudnya adalah mungkin meresmikan ya ke jenjang yang lebih serius seperti itu ya. Nah, tetapi di satu sisi ada Eight of Swords. Eight of Swords ini dia merasa bahwa masih ada hal yang mengganjal ya. Entah kenapa ya dia masih agak bimbang. Jadi dia ingin memiliki kamu, tapi di satu sisi dia bimbang. Apakah benar-benar dia ingin memiliki kamu gitu ya. Jadi ini agak berlawanan ya. Tadinya aku masih agak ragu ya kenapa penyebabnya, tetapi ternyata di sini terlihat nih ya, karena ada Three of Cups, ada Ace of Wands sama Six of Cups juga ya, nanti akan aku jelaskan. Oke, tapi pada intinya sebenarnya kalau ditanya apakah dia ada rasa sama kamu, iya. Jawabannya itu udah jelas banget ya, 100% lah ya, dia ada rasa sama kamu. Karena ya nggak mungkin ya ada rasa ingin memiliki kalau tidak ada rasa suka ataupun rasa tertarik dan sebagainya. Nah, tetapi memang sekali lagi tetap ada hal yang mengganjal di hati dia. Oke, ya mungkin itu sedikit banyak agak menahan dia nih ya. Kenapa dia kalau misalkan
sepertinya nih tanda-tandanya agak mix ya, rasanya mungkin sepertinya hubungan ini bisa berlanjut tapi kok kayaknya stuck juga gitu. Sebenarnya karena ada kebimbangan seperti itu ya di hati dia. Nah, sebenarnya kebimbangannya itu gimana sih? Kalau aku lihat di sini ada Six of Cups, ada Three of Cups ya. Di sini aku melihat entah kenapa ya dia ngerasa sangat-sangat nyaman kalau ngomong sama kamu ataupun jalan sama kamu. Oke? Ini aku sekalian aja ya Ace of Wands-nya kebetulan karena dia merasa walaupun aku nggak tahu nih ya, bisa jadi dia adalah orang baru yang memang baru pertama kali lah kamu temui gitu ya, orang baru lah. Bisa juga ini salah satu teman lama kamu yang dulu pernah kamu kenal ataupun dulu pernah deket, tetapi di bulan September ini kalian bertemu kembali dan ternyata kan sebenarnya kalian sudah kenal ya, tetapi sempat putus kontak tetapi kenal kembali gitu ya. Tapi pada intinya dia merasakan ada suatu rasa familiar ya dengan kamu di sini ya. Six of Cups itu bisa diartikan memori ataupun familiar. Di sini kalau aku lihat lebih mengarah kepada energi familiar. Dia entah kenapa ngerasa kayaknya nyaman banget ngomong sama kamu ya. Dia ngerasa dia bisa ngomong apapun lah sama kamu gitu tanpa perlu takut dijudge ataupun dicap macem-macem. Itu menjadi salah satu daya tarik kamu. Mungkin kamu juga nyadar ya, entah kenapa kalau mungkin kamu baru ketemu orang yang baru ataupun kamu baru bertemu teman yang ataupun orang kenalan yang benar-benar kamu kenal pada hari itu, entah kenapa dia langsung nyeritain aja, numpain aja, muntahin aja semua masalahnya ke kamu gitu. Kamu juga nggak ngerti kok nih orang ngapain sih ceritain semua masalahnya ya. Sebenarnya itu loh salah satu, bisa dibilang salah satu ya mungkin kelebihan kamu lah ya yang nggak bisa dijelaskan, dan dia juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, rasa familiar itulah yang membuat dia itu merasa wah kamu ini benar-benar beda loh sama orang yang pernah dia temui dulunya gitu ya. Dia merasa bahwa kamu itu sudah memberikan banyak apa ya sudut pandang baru, kamu juga sudah menjadi teman yang sangat baik ya. Kamu juga menjadi orang pendengar yang selalu mendengarkan keluh kesah dia kalau misalkan dia lagi curhat dan sebagainya. Karena itulah dia itu sedikit demi sedikit ya, seiring berjalannya waktu ketika kalian saling curhat dan dia merasakan kamu adalah seorang pendengar yang baik, pendengar yang tulus, yang rela gitu ya mengorbankan waktu kamu untuk menyelesaikan masalah dia, ya tentu aja dia pada akhirnya dia jatuh hati nih sama kamu gitu ya. Nah, tapi di sini sayangnya ada Three of Cups ya. Sebenarnya ini bukan sayangnya sih ya, sebenarnya ini lebih ke ketakutan dia ya. Dia takut sebenarnya dia itu bukan pilihan utama kamu ya. Di sini ya. Di sini aku nggak tahu ya, kamu orangnya juga cukup terkenal iya, supel iya, Kak. Kalau aku lihat kamu banyak teman sih. Karena Three of Cups ini juga diartikan banyak teman ya. Bisa jadi kamu banyak teman, kamu banyak kenalan, kamu banyak relasi, kamu banyak networking, dan banyak orang yang ngedeketin kamu sebenarnya. Dan dia tahu hal itu. Nah, makanya itu dia jadi agak-agak insecure ya. Dia ngerasa bener nggak sih dia itu pilihan utama kamu. Mungkin kalau dirangkum dalam satu kata ya, dia ragu. Sebenarnya kamu punya perasaan yang sama nggak sih ke dia? Atau memang kamu itu bersikap baik sama semua orang seperti kamu bersikap baik sama dia gitu. Nah, gitu loh, dia ada rasa insecure di situ. Dia takut banget. Karena dia sudah menganggap kamu itu udah jadi teman dan sahabat. Dia takut kalau sampai dia mengungkapkan perasaannya ataupun mengajak ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ternyata kalau kamu nggak memiliki perasaan yang sama, dia takut malah hubungan kalian bisa bener-bener udah selesai gitu. Jadi teman enggak, jadi sahabat enggak, jadi pacar enggak, ya malah putus kontak gitu kan. Dia takut hal itu sebenarnya, oke? Mungkin itu lebih kerasa insecure. Walaupun aku rasa kamu bukan tipe yang kayak gitu sih. Kamu bukan tipe yang langsung putus kontak ya. Walaupun ternyata kamu nggak ada rasa sama orang itu. Tetapi ternyata itu yang dia takutkan. Karena itulah mungkin ya ada rasa-rasa bimbang di sini ya, karena ada Ace of Swords di sini ya. Ace of Swords sama Three of Cups ini lebih ke ketakutan dan kebimbangan dia ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya energi dia ataupun yang dia rasakan nih orang yang mendekati kamu. Nah, di bottom of the deck ini lebih ke mungkin bisa aku artikan saran yang bisa dikasih semesta nih ya. Temperance ya, artinya menyeimbangkan segala sesuatu. Oke, ada baiknya kamu tidak terlalu terburu-buru seperti yang tadi aku jelaskan di atas. Biarkanlah semuanya berproses secara alami ya, terlepas dari semua rasa insecure dan tidak nyamannya dia, karena itu lebih kepada masalahnya dia. Tetaplah pertahankan apa yang sudah menjadi ciri khas kamu, oke? Tetaplah kamu hidup dengan baik, tetaplah kamu memberikan kebaikan kepada semua orang, termasuk ke dia juga.
Tapi mungkin ini lebih kepada saran bahwa pastikan kalau memang kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia, berikanlah mungkin sign ataupun tanda yang cukup jelas kepada dia bahwa memang kamu memiliki perasaan yang sama kepada dia. Seperti itu. Sehingga dia nggak mendapatkan sinyal yang, ngomongnya sinyal ya, udah kayak ini aja handphone. Istilahnya dia mendapatkan sinyal yang lebih pas ya, dia tidak menyalahartikan itu. Oke, karena di sini aku lihat di sini sisi lebih ke dia ya yang insecure ya, kalau kamu enggak gitu, karena kamu juga yakin kualitas diri kamu. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa resonan untuk kamu ya, terlepas dari di aspek manapun. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di bulan September ini, dan mudah-mudahan kamu tetap bahagia. Dan kalaupun memang kamu dipertemukan dengan orang tersebut, mudah-mudahan apabila dia memang jodoh kamu, kalian tetap bisa mempertahankan hubungan ini, dan semoga tetap bisa secepatnya melaju ke jenjang hubungan yang sama-sama kalian ekspektasikan. Oke, jadi tetap optimis dan tetap semangat ya para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai